Hai pemirsa, selamat datang di acara terbaru Damai TV, Wonderful Chinese Characters, Qimiao de Hanzi. Bersama seorang sastrawan Mandarin, Bapak Atiar Lin. Pak Atiar Lin, ni hao. 很好，你呢？Wei han hao, 哦， xie xie. 谢谢谢谢。 Pak Atiar Lin, kenapa diadakan acara Qimiao de Hanzi? 从"奇妙汉字"这两个字，我们就能够了解，奇妙 itu sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa. Maka disebut 奇妙. 妙 itu apa? 妙 itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Sehingga 奇妙 itu sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah. Hanzi itu adalah Chinese character, tulisan Mandarin. Jadi kenapa tulisan Mandarin begitu indah? Maka acara ini kita adakan. Begitu indahnya Mandarin karakter yang harus kita belajar. Ya. Nah berarti keindahan ini terdapat di dalam apanya nih Pak? Dalam bentuknya, dalam maknanya, atau ada yang lainnya Pak? Hanzi itu sejak 4000 tahun lalu sudah ada, sudah mulai ada. Nah, kita perlu mengerti bahwa tulisan Mandarin itu karakternya itu terbentuk dari apa? Kerangkanya dari apa aja. Ya. Huruf Mandarin itu kalau saya pribadi sejak aku mulai pelajarin karakter Mandarin ini, saya merasakan itu ada sesuatu ilham dari Tuhan. Tidak mudah karena 4000 tahun sampai sekarang ini begitu lama perjalanan, begitu lama sejarah kita lewatin, begitu banyak penduduk dan luas negara di Tiongkok itu begitu luas. Kenapa bisa pakai sampai sekarang? Kenapa bisa mempersatukan mereka untuk makainya? Pasti ada sesuatu yang unik di dalam situ. Ya. Nah, saya pelajarin banyak tulisan-tulisan yang Mandarin itu mempunyai ilham dari Allah sendiri sehingga kita belajar, kita banyak mengerti. Maka saya terus belajar terus. Maka saya ngumpulkan sejak tahun 2007 saya ada kumpulkan untuk Chinese Mandarin syarat karakter ini sampai sekarang. Ya harus satu bagian kita akan masukkan dalam acara program ini. Oke Pak Tiar, kalau tadi dikatakan bahwa kata Mandarin itu memiliki ilham ya. Nah ada contohnya nggak nih Pak? Contoh ini hari kita juga akan bahas. Wah kebetulan sekali kita bahas apa Ya ini? kita akan bahas juga. Hari ini kita akan coba bahas nama Yesus. Yesu. Oh dalam bahasa Mandarin itu Yesu. Yesu. Misalkan ya, nama Yesu itu kan terjemahan dari bahasa Ibrani. Kalau nggak salah ya. Dan kapan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin Yesu, saya juga nggak tahu. Dan tidak ada tercatat kapan itu, tidak ada. Siapa yang menerjemahkan huruf Yesu ini, ya, juga tidak jelas, tidak ada catat. Tapi sudah ada. Nah ini sejak Alkitab Mandarin itu sejak mulai ada dijadikan itu setelah Masehi itu 1800 tahun setelah Masehi. Jadi dari sekarang itu sekitar 300 tahunan, tidak begitu lama. Tapi menurut catatan yang saya pernah baca, itu awal mulanya ada misionaris dari barat sana ke kalau nggak salah di Jerman masuk ke Tiongkok. Mereka belajar juga bahasa Mandarin di sana karena mereka mau Chuanjiao. Ya, jadi mereka belajar juga bahasa Mandarinnya. Nah disitulah mulai ada huruf Yesu ini. Sehingga huruf Yesu sejak itu sudah ada, cuma belum dijadikan di dalam satu Alkitab. Tapi sudah ada. Oke Pak, kalau Yesus diambil dari bahasa Ibrani tadi ya, artinya berarti hanya Yesus, begitu Pak? Ya kalau Yesus nama aja kan? Iya. Tapi kalau di Mandarin itu nggak hanya begitu. Oh. Ya nggak hanya begitu Yesus begitu aja nggak. Kalau kita kan ngertinya Yesus itu adalah nama Tuhan, Yesus, simple aja. Tetapi kalau di Mandarin ya kita pelajarin karakternya, wah itu luar biasa. Maka saya selalu mengatakan, kenapa itu bisa begini? Saya sendiri juga nggak ngerti, siapa nulis saya nggak ngerti, tapi sampai sekarang ini seluruh dunia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah ilham dari Allah sendiri. Ya, kalau kita baca Alkitab lagi ya jelas bahwa itu dari malaikat yang beritahukan sama si Yosef bahwa berikanlah anak putramu itu Yesus. Unik kan? Unik sekali Pak.
Maka Zhongwenzi kalau kita belajar ya, sampai sekarang ini, sungguh-sungguh qimiao, 真的很奇妙, sungguh-sungguh jarang bisa ketemu dan sulit sekali untuk menemukan juga, ya kan? Kalau kita belajar betul-betul kita mau belajar, misalkan contoh nama Yesus aja, itu kita bisa menemukan sungguh-sungguh luar biasa. Gak hanya itu aja, banyak yang kita bisa belajar. Dan tidak hanya untuk belajar nama Yesus aja, bukan. Gak hanya nama aja, tapi banyak karakter yang kita bisa belajar yang sangat berguna bagi kita. Ya, terutama untuk membuka wawasan kita, untuk mengerti, kok bisa begini tulisannya ya? Kok bisa jadi begini? Kok artinya begitu mendalam? Ya kan? Maka pernah kita dengarkan itu bahasa apa ya, kanji itu? Waduh, ya kan? Kalau orang dunia selalu bicara itu bahasa dewa ya. Ya kan? Karena terlalu sulit untuk sulit mengerti. Nulis juga nggak bisa ngerti, susah ngerti kan? Tapi emang apa benar nggak sih seperti itu, Pak? Sebenarnya tidak sulit untuk mengerti juga. Hanzi itu tidak sulit mengerti. Tapi kalau kita mau belajar, ngerti cara-cara tulisan Hanzi itu dari mana, kita ngerti radikalnya, kita ngerti kerangkanya, kita ngerti cara-cara Hanzi itu dari mana, itu kan ada berapa arti sehingga menjadikan satu Hanzi itu kalau kita bisa ngerti itu juga nggak susah sih, nggak susah. Berarti pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari makna dari kata Yesu gitu. Iya, ya masih banyak yang kita bisa jelaskan. Ya, ini hari ya kesempatan bagi kita untuk mengenal Yesus 这两个字。所以汉字真的很奇妙，你看的才知道奇妙，你听的才知道奇妙。 Oke, pemirsa penasaran kan? Makanya terus saksikan Wonderful Chinese Characters 奇妙的汉字。Kembali lagi di acara Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字。Pak Tiarlin, tadi kita udah mau membahas kata Yesu nih. Ini ya yang saya lihat di sini bukan? Ini bukan nih karakter Yesu. Oke. Kemudian ini ada gambar ini bisa dijelaskan nih, Pak? Oh, kita jelasin karakter Yesu. Ya. Tadi saya jelasin Yesu. Ya, Yesu terjemahan dari bahasa Ibrani. Oke. Ya. Kalau di Indonesia kan Yesus. Ya. Tapi Yesu huruf Mandarin Yesu ini agak berbeda, sangat luas sekali. Jadi perlu kita lihat satu-satu. Ya. Kita mulai dari Y dulu. Ini bacanya Y. Ya, bacanya Y. Ya. Y ini kita bisa melihat. Ya. 这里是耳朵，这个也是耳朵， ya ada telinganya nanti ya. Nah saya udah periksa untuk huruf Y. Y-nya di dalam kamus Mandarin, saya melihat tidak ada kosakata yang bisa berkaitan dengan huruf Y. Hanya Yesu sama Yesus itu. Yang lain nadanya ada yang sama, tapi artinya beda sama sekali dan tidak ada hubungan. Misalnya Yezu. Ya. Di dalam nada yang sama, hanya ada Yesu Citu sama Yezu. Ya. Ini Y, tapi menyelipkan, beda. Tulisannya jauh sekali. Betul. Tulisannya agak mirip, hanya Yezu. Yezu itu kelapa. Agak beda. Ada mu-nya di pinggir. Nah, ini Yezu. So, huruf Mandarin Y ini agak unik. Ya. Biasanya kamus kan satu huruf itu ada arti-arti yang berkaitan sama huruf yang lain, sehingga satu kata. Tapi Yesus punya Y sendiri, tidak ada. Hanya dipakai buat nama Yesus. Sama Yesus Citu, aja. Nah, Y-nya kita bisa melihat di sini ada tuh. Ya, ini telinga. Ya, itu telinga. Nah, ini banyak. Ya, Huan lah. Kuping lah, ya, Huan, ya, Long lah, apa tuli, Long lah, ya, Ji lah, ya, banyak ya. Nah kalau yang sebelah kanan, ya, Y punya sebelah kanan itu ada
Ini hanya simbol aja. 现在我们继续下去看书，这个字叫读书，书。我查了字典，di modern kamus yang ada sekarang ini di Tiongkok, su-nya juga tidak ada kosakata yang lain. Su-nya hanya untuk nama Yesus, Yesus Kitu的su，它没有其他的意义，hanya pakai untuk nama aja. 它跟ye差不多一样，sama ye sama aja. Ye tidak ada kosakata yang lain, su juga tidak ada kosakata yang lain, hanya untuk pakai Yesus, Yesus. Okay. Nah, su kalau kita pelajarin su banyak hurufnya su yang nadanya sama, yang tulisannya mirip itu ada. Su lem ya su, su xing punya su, su da de su, 很多su. 但是这个su跟这个su虽然hampir mirip tulisannya, tapi ada beda. Ya, ada beda. Mereka masih banyak kosakata yang lain. Kalau Yesus punya su tidak ada kosakata lain, hanya buat Yesus sama Yesus itu. Berarti kata su ini nggak terdapat di kata lain ya, berarti hanya terdapat di Yesus. Betul. Oke. Ya. Berarti artinya unik sekali nih. Ya makanya saya heran juga kenapa kok su-nya hanya buat nama Yesus, buat nama Yesus itu, kenapa gitu loh? Kok tidak ada kosakata lain atau arti kata yang lain? Nah ini satu keunikan juga. Sama dengan ye sama aja. Ya. Nah ini su yang lain ya, huruf su tapi nadanya beda. Su bener su lah, in su de su lah, 舒服的舒啦，抒情的抒啦，同样的抒，但是不一样，音调不一样啊。我们先看书，书是什么写呢？书 itu ada ikan， 鱼，ikan。那这个鱼啊，就是我们记住呀，鱼就是下面有四点水，现在简写没有四点水了啊，没有四点水了。Ya. 鱼 adalah ikan. Jadi huruf atau kata yang ada hubungan sama 鱼 itu semua ada ikan. Ya. Misalkan 鱼肉。鱼翅、鱼翅，ya. 鱼肉 itu ikan, daging ikan, 鱼翅 tulang ikan, 鱼翅 itu kolam ikan. Intinya kata yu ini berhubungan dengan ikan lah gitu. Ya, asal ada huruf yi itu adalah ikan yang berhubungan dengan ikan. Oke. Ya, ya. Nah, 我们接下来看这个 he. He ini artinya adalah tanaman padi-padian, ya, pariwijala. Termasuk kacang-kacangan semua itu adalah he, ya. He itu adalah makanan utama. Ya, he makanan utama. Nah, umumnya he ini orang beranggapan itu adalah bisa harta benda, bisa kuasa, bisa kedudukan. Ya. Karena dia adalah hasil bumi, hasil tanaman yang membuat mereka kaya. Ya. Kalau dulu kalau banyak tanah itu sudah jelas posisinya juga tinggi, kedudukan juga tinggi. Ya kan, pejabat yang banyak duit dulu adalah orang yang kaya-kaya. Kenapa? Dia punya kebun yang besar, banyak. Itu loh. Jadi he pada zaman dulu itu dianggap ada sesuatu kekuasaan juga. Ya, he juga zhuangjia, fanzi zhuangjia, guzi. Tadi saya sudah jelasin, ini adalah kacang-kacangan, pariwijala. Juga artinya pemilik, ya, pemilik perkebunan. Juga diartikan he itu adalah pemilik perkebunan yang punya sawah banyak ya. Maka bisa disebut itu orang yang punya kuasa, yang punya kedudukan. He. Nah ini huruf-huruf Mandarin, tadi saya sekilas ada jelasin bahwa dia ada berapa bentuk, berapa arti yang menjadikan satu huruf. Itu ada xiangxing, zisi, hui, ya. Xiangxing itu kayak matahari, bulan, itu dari bentuk, hurufnya dari bentuk. Ya. Oke, jadi misalnya kata Mandarin matahari itu diawali oleh bentuk gitu Pak? Ya, bentuk. Tapi bentuknya nggak mirip sama matahari Pak, saya lihat? Dulu punya tulisan nggak begini, disempurnakan terus. Oke. Sekarang lebih mudah, ya, supaya lebih mudah nulisnya. Nah, ini perlu nanti waktu ada khusus Mandarin lagi, itu bisa belajar di sini. Ya. Jadi bentuknya itu dari mana, kita perlu tahu. Sehingga kita lebih cepat untuk mengerti artinya karakter Chinese itu. Ya. Oke. Ada juga dari Pihua, ada pianpang, pusou, ya. Jadi ini ada kerangkanya, ya, kerangkanya, komponennya. Ini kita perlu pelajarin. Nanti kalau ada khusus baru bisa, ya. Oke. Karena ini agak makan waktu lama, ya. Cuma sedikit banyak kita udah tahu. Maka 汉字非常的奇妙，所以我们这个节目就是说，
Qimiao de Hanzi, kita perlu menelitikan sampai kita mengerti itu lebih baik. Saya mau 大家互相一起来学习嘛，学习这个奇妙的汉字。 Oke, pemirsa yang ingin mempelajari lebih jauh lagi, jangan kemana-mana, tetap di Wonderful Chinese Characters, Qimiao de Hanzi. Kembali lagi di Wonderful Chinese Characters, Qimiao de Hanzi. Nah, Pak Terlin, coba tolong lanjutkan nih. Kita tadi udah jelasin ye dan su 这两个字 ya, dua huruf ini. Nah, sekarang kita melihat keunikan di mana. Oke, wah ini menarik sekali. Yang saya tunggu-tunggu nih. Nah, ya kan. Kita mulai dari ye. Ye ada saya pelajarin di satu kamus itu, ada bahasa Inggrisnya, father. Kalau di Mandarinnya tidak ada. Mandarin ke Mandarin tidak ada father. Tapi Mandarin ke Inggris ada satu. Ketemulah father. Fuqing. Itu ya. Itu kan saya Xinhua Zhidian. Jadi di kamus Xinhua Zhidian. Itu kamus Mandarin yang modern, yang baru sudah. Nah, ye ini terdiri dari ertuo, telinga. Telinga satu telinga fisik. Kenapa telinga fisik? Yesus dilahirkan sebagai manusia. Dilahirkan melalui manusia. Dia punya telinga fisik, dia juga punya telinga simbol. Karena ye ini ada simbol telinga. Ya. Jadi dua telinga, satu telinga adalah telinga fisik, satu telinga simbol. Ya. Atau dikatakan itu telinga roh. Tidak kelihatan tapi ada. Ya. Roh. Ya. Oke, wah ini berarti seperti yang tadi saya tanyakan ini ya. Karakter Mandarin yang terbentuk dari yang berasal dari bentuk gitu Pak. Ini mirip sekali nih sama telinga nih. Ya. Huruf ini sudah menjadi satu simbol telinga. Jadi kalau tulisan simbol seperti ini, ya, itu sudah jelas itu telinga. Ada hubungan sama pendengaran telinga. Tapi juga ada pakai untuk yang lain-lain. Ya. Tapi secara umum itu adalah simbol telinga. Ya, telinga. Jadi ye ini kita udah jelas bahwa ye itu ada telinga fisik dan telinga roh. Ini enggak? Unik sekali. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut nih kayaknya nih maknanya. Iya, nih. tapi di kamus tidak ada artinya loh. Wah. Hanya buat Yesus loh. Oke. Beda kan? Sekarang kita lanjutin su. Ya. Tadi saya udah jelasin su juga. Bahwa su ini hanya dipakai buat nama Yesus. Tidak ada kosakata yang lain yang diartikan yang lain. Ya. Ya, su bisa diartikan juga susing, sadar. Ya. Ya. Tapi lebih cenderung dijelaskan ini adalah sefusen. Artinya mati, bangkit, kembali. Ini kan? Ini juga saya ketemukan di Xinhua Zhidian. Ya, di kamus. Bukan asal saya ngomong, bukan. Ada kamusnya. Bisa dicek. Ya. Ya. Hidup, mati, bangkit, kembali. Sesusing. Sesu ini sesusing. 是不是耶稣死了以后苏醒呢？ Siapa yang mati bangkit kembali? Apakah itu bukan Yesus? 所以这耶稣这两个字，耶稣这两个字就很符合， sangat cocok dengan kejadian. Ya, bukan hanya karakter itu aja. Tapi memang dengan kejadian yang terjadi, itulah hurufnya. Nah, su ini kita bisa melihat. Tadi sekilas sudah ditanya sama Pak Pur, bakso ini ada ikan. Ya. Iya, Pak. Ini ikan. Ya. Kenapa ada ikan? Tadi ditanyakan kenapa ada ikan? Kenapa ada ikan nih Pak? Waduh, ada telinga, sekarang ada ikan. Iya. Ini apa nih? Setiap orang suka makan ikan. Ya. Ikan. Ikan hidup di mana sih? Air. Air. Lebih baik hidup di air yang hidup atau air yang mati. Air mati kayak akuarium. Kalau nggak ada oksigen, mati. Ya kan? Ikan ini lebih baik hidup di air kehidupan. Air yang hidup. Air yang mengalir. Ya, sungai, lautan. Sehingga ikan ini bisa bertumbuh lebih besar, lebih kuat. Ya, menghadapi keadaan apapun juga, dia kuat. Karena dia hidup dalam air yang hidup. Kalau di dalam air mati, misalkan di akuarium,
ya, menunggu majikan kasih makan baru hidup. Kalau nggak kasih makan mati dan tidak besar, tidak bisa besar. Nah, artinya apa? Ikan ini memberikan kita, nama Yesus itu ada ikan. Kita harus hidup di dalam air kehidupan. Apa air kehidupan? Itu adalah firman Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh secara rohani juga. Bukan jasmani aja, tapi rohani kita juga harus bertumbuh. Semakin besar, semakin kuat, semakin tabah, semakin sukacita. Jika Tuhan besar, ya, menjadi besar. Ya. Itu ikan. Ya. Nah, sekarang ke he. He ini tadi saya sudah jelasin bahwa ini adalah palawija. Ya, padi-padian, kacang-kacangan, ya, semua makanan. He ini juga sesuatu diartikan sesuatu kekuasaan. Karena yang punya ladang yang besar, punya perkebunan yang besar, itu biasanya orang yang berkuasa pada zaman dulu. Zaman dulu kalau nggak ada tanah, itu bukan orang kaya. Diukur adalah tanah. Makin banyak tanahnya, itu makin kaya. Makin banyak tanahnya, itu makin berkuasa. Yang pemilik tanah, pemilik tanaman. Itu seperti keadaan yang ribuan tahun lalu yang masih terlihat sampai sekarang, Pak ya? Ya dulu tidak melihat bank ada berapa duit. Melihatnya tanah, ada berapa hektar, seberapa banyak sih tanahmu, itu yang dilihat. Orang yang berkuasa lihat tanahnya udah tahu berkuasa. Ya, sekarang lain, sekarang kan nggak kelihatan situ kan, nggak perlu sawah lagi, yang penting duitnya banyak kan, beda ya. Nah kita bisa melihat kenapa kok ada ikan, ya. Tadi ditanyakan kenapa ada ikan, kenapa ini semua adalah berkat. Maupun ikan, maupun itu semua adalah berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Ya, berkat rohani. Jadi, kalau kita melihat karakter huruf Yesus, ya, sangat unik sekali. Ya, sangat unik sekali. Karena kita bisa melihat bahwa di dalam tulisan itu, dua huruf itu aja kita bisa mengerti satu. Ya. Yesus Yudhu Senda Etua. Dilahir sebagai manusia dilahir, ya. Sebagai manusia dilahir. Dia punya suling Etua, punya telinga roh, ya. Ada dua, ya, dari Y-nya. Ya. Dia adalah Wucai de, Wusuo Bucai de Sen, Wusuo Punen de Sen. Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana saja dia ada, karena dia punya telinga roh. Ya kan? Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tidak ada kosakata lain. Itu keunikannya. Kok nama Yesus di kamus itu hanya dipakai buat nama Yesus aja? Kok nggak ada lain? Ini juga satu keunikan yang sangat mengherankan. Kenapa begitu? Jadi Yesus和耶稣基督这两个字 hanya dua huruf ini aja, dua kata ini aja, tidak ada yang lain. Ini ada di Xinhua Zhidian, ada Xinhua Zhidian. 耶字，中文翻译成英文就 Father 这个意思，父的意思就是了。Ya di dalam kamus bahasa Mandarin ke Inggris hanya ada diterjemahkan huruf Father, 没有其他的意思。Su juga artinya se-fusan, mati dan bangkit kembali. Wah, ini unik sekali. Jadi kita bisa melihat keunikan. 奇妙的汉字里面有很多这些字都是很奇妙， sangat mengherankan. Saya sendiri juga bingung kenapa bisa begitu, kenapa? Tapi itu ternyata terjadi. 奇妙 itu bukan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang unik, sesuatu kalau kita menemukan, kok indah sekali, kok saya sekarang baru tahu kok. Kok kenapa Y-nya begitu? Kenapa nggak Y pakai kelapa kan? Y kan kelapa kan? Kok nggak pakai Y kan lebih populer. Kenapa pakai Y yang tidak ada kosakata yang lain? Kenapa pakai su tidak pakai sulemnya su? Sulemnya su kan lebih umum kan? Betul. Ada marga su, ya beda. Nah kenapa? Ya kan? Untung saya bilang, ya. Yesus punya su tidak sama dengan seperti sulemnya su. Bedanya apa? Sulemnya su itu ada rumput. Ada rumput di atasnya. Yesus punya su tidak ada rumputnya. Tidak ada rumput di atasnya.
Nah, bedanya situ. Ya, kalau Surah Yesus itu ada rumput di atasnya, beda. Ya. Kenapa? Yesus mengasihi dunia, mengasihi manusia, maka tidak kasih makan rumput. Kalau ada rumputnya, 我们是吃草，我告诉你，所以不同。中文是特别很奇妙。所以中文 Mandarin itu karakter sangat-sangat unik, sangat-sangat mengherankan, ya, luar biasa betul-betul. Kita dari nama Yesus saja kita sudah bisa mengerti sedikit banyaknya tentang artinya Yesus. 这中文虽然很奇妙，奇妙的汉字我们应该学习。 Oke, menarik sekali kan kata Yesus ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字。 Kembali lagi di acara Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字。Pak Tiar, di segmen ini kita akan kedatangan tamu. Oh, bagus. Ya, mereka nanti punya beberapa pertanyaan yang berbobot untuk pembahasan kita hari ini. Ya, kita sambut aja Bapak Tommy Yohanes dan Ibu Fun. 林先生，你好，你好，你好， Pak Tommy, 你 ni 好 hao. 张太，你好，你好，你好。 Ibu Fun, ni hao. 你好吗？我很好，谢谢。你呢？很好。哇，谢谢。大家请坐。谢谢。 Oke, Pak Tiar, ini kita sengaja ngundang tamu karena mereka nih penasaran nih. Ada beberapa kata, beberapa bagian yang ingin mereka tanyakan langsung sama Pak Tiar. Oke. Silakan aja, Pak Tommy. 谢谢。我是信主基督，现在我在中文里面所读到的圣经有2个，就是我们信徒叫做耶稣，现在中文是耶稣。哎，对。那这2个耶稣，我在字典里面看，在哪里看都没有。 哦，只有能够用在我们的主耶稣的。那么现在我请问林先生，这个是怎么解释法？好，耶稣这2个字嘛，在字典里面我查了这个，saya udah cek kembali ke kamus-kamus. Nama Yesus itu dalam bahasa Mandarin Yesus, Ye sama Su di dalam kamus Mandarin itu tidak ada artinya. Dan dia tidak menjadi apakah huruf yang untuk kalimat-kalimat yang lain. Di dalam itu cuma untuk pakai buat Yesus. Misalkan Ye, ya, Ye itu hanya Ye sama diartikan Father, hanya itu aja. Ya. Yesus itu ada pakai Ye, Yesus pakai Ye. Nah, selain itu sudah tidak dipakai untuk kata-kata yang lain. Su juga demikian. Su itu hanya pakai Yesus punya su. Tidak ada arti lain. Ada satu arti lagi yang sangat mengherankan, 非常奇妙。里面的意思是什么呢？死了复生。Jadi mati bangkit kembali, hanya itu huruf aja. 所以汉字非常的奇妙，包括耶稣这2个字很奇妙。对，那么我听到了林先生这样的解释给我，我今天才知道，这个耶稣2个字是没有别的地方能够用，只有在我们的主才能够用这个耶稣的圣名。是的，这2个字就是奇妙在这里啊。到今天为止，我还不知道这个耶稣这2个字是谁写的。有人说是从在那个西方的教士，waktu Katolik masuk ke Jongguo, mereka tidak bisa berbahasa Mandarin. Jadi mereka coba untuk mencari tahu, belajar dari Yesus diterjemahkan ke Yesus itu pakai huruf-huruf apa.
Ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa dia terjemahkan di dalam nama Ye sama Su. Dan Ye-nya itu tersendiri, Su juga tersendiri sampai saat ini dipakai. Maka di dalam kitab ada tertulis, semua tulisan yang diilhamkan di Alkitab itu baik sekali untuk belajar dan lain-lain. Tapi itu semua ilham dari Tuhan. Ya. Ilham dari Tuhan baru bisa terjadi. Ya, sungguh ajaib. Sungguh ajaib. 我就是要请问林先生，是不是我们华人取名字一定要有含义，好像耶稣的名字那样，多么有意思，多么奇妙。你问得很好，什么名字都要有意思比较好，因为每个字都有意思。我们华人的这个中文字啊，每个字都有意思，是吧？要意思好，就对他们孩子比较好。就起来以前那个名字是阿猫阿狗这样子，就不是很好了。你名字比较好，因为每个字中文字每个字都有意思的。那耶稣的名字就有点不同，耶稣的名字不是人起的，nama Yesus bukan dari manusia, ya, itu dari Bapa Allah sendiri yang memberikan nama. Maka di dalam kamus Mandarin itu kita mau cari tahu huruf Y apa artinya. Tidak ada arti yang lain, hanya Father sama Yesus itu. Nah, Su juga sama. Su itu tidak ada arti lain selain nama Yesus. Terus ada lagi adalah Su Sehou Huhuo. Artinya apa? Setelah mati hidup kembali. Jadi namanya itu memang disiapin untuk nama Yesus dengan kejadian yang apa adanya. Nah, itu keunikan, keheranan di Alkitab. Kenapa 中文名字 kenapa 汉字那么奇妙？所以好像圣经里面所说的，提摩太后书第3章第16节，每个圣经的每句话都是神的默示，所以很重要。名字汉华人他父母亲要怎么起？他们一般的人父母亲都会给孩子起比较好的名字，对吗？包括我也是，我的名字很好。张先生有什么要问的吗？林先生，我听了林先生这样详细的解释给我们两位，这个听了，我感到还有一点我要问林先生，就是这个耶稣2个字。刚才林先生说，这个耶函数是不能用在别的地方，我看不到的，就在耶稣呢。大概林先生能够详细的解释。当然，这个2个耶稣是有很深深的含义。好，因为耶是耶稣的名字，对，为什么他不用椰子的椰有木呢？啊，这里是很奇妙。为什么呢？耶稣有耳朵，他身为人来到世界上，为了拯救人，他有肉体的耳朵，就这个耳朵。Oh iya, bentuknya ada mirip daun telinga itu Pak ya di sana ya. Kalau ini huruf sudah jelas telinga, Ya. telinga fisik, ya. Dia juga punya telinga simbol yang tidak kelihatan tapi ada. Nah, itu Pak yang saya maksud itu. Nah, kenapa dia tidak pakai kelapa? Pakai mu itu jadi kelapa supaya ya. Karena Yesus punya telinganya dua, ya. Telinganya itu telinga roh dan telinga fisik manusia. Dia tidak perlu kelapa ini, tidak perlu mu, tidak perlu. Su-nya juga sama. Kalau su-nya misalkan kita pakai su punya su kan lebih gampang kan, populer kan. Soeharto punya su juga boleh kan, nama orang lain kan. Kenapa? Yesus sangat mencintai manusia, sangat mencintai dunia ini. Yesus memberikan makan untuk他的门徒吃的都是鱼跟饼。Yesus memberikan makanan adalah ikan sama roti. Kita harus puji Tuhan, harus terima kasih sama Tuhan. Tuhan tidak memberikan seperti tulisan su lain punya su atau 其他的书的书什么呢？有草字头，ada radika rumput. Kita bersyukur Tuhan kita kasih kita makan adalah ikan sama roti, tidak rumput seperti yang lain. Nah, itu keunikan Yesus 的名字。哦，那么我们的主成名做耶稣，那个是真正的，在世上是
没有一个人的名字能够像耶稣那样的伟大，那样的对我们人类的一个什么救主。所以当我们看了耶稣的名字，我们知道耶稣的名字以后，我们知道耶稣的名字不是普通的名字，耶稣的名字是上天而来的，所以我们要感谢主，要相信我们的主，他是真正的神，他是从天而来的，所以中文字非常的奇妙。 Wah, pertanyaannya sangat menarik dan dari sana kita mendapat pemahaman yang juga sangat dalam. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字。 Kembali di Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字. Wah, mendengarkan penjelasan Pak Aterlin, kita semakin penasaran nih dengan makna kata Yesus yang sangat dalam nih, Pak. Kita lanjutin aja. Boleh, Pak. Tadi kita sudah melihat bahwa ada ikan, ada gandum, ya kan? Itu apa sih itu? Kalau kita pelajarin ikan sama roti di dalam Alkitab, kenapa sih Yesus memberikan makan untuk orang begitu banyak dengan ikan dan roti? Nah, dari namanya sendiri sudah membawa ada ikan. Dan dari namanya Su itu dia adalah pemilik bahan baku roti. Jadi kalau kita melihat roti yang dengan sedikit roti bisa makan begitu banyak orang, masih ada sisa begitu banyak bakul karena dia yang punya bahan. Yang warna sama, nggak habis-habis pakai karena dia yang punya. Ya. Maka kita melihat bahwa ada ikan sama roti. Kenapa heran ya? Kenapa ada ikan roti kalau nggak kasih makan yang lain ya? Nah, selama ini kita baca banyak ayat-ayat yang menunjukkan ikan sama roti. Ya. Nah, ikan perut Tuhan tadi saya udah jelasin. Ya. Su juga tadi saya udah jelasin. Kenapa kasih nggak ada sudah menyusu begitu? Karena dia nggak kasih kita makan rumput, tapi kasih makan ikan sama roti. Okay. So, yang terakhir saya mau kasih 2 ayat. Ya, ada 2 ayat yang saya berikan. Ya, di Matius 1 ayat 21. 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。Ini nama bukan dari Yusuf sendiri, bukan dari Maria sendiri, tapi dari malaikat. Seorang anak laki-laki dan namakanlah dia Yesus. 因为什么呢？因为他将自己的百姓从罪恶里救出来， penyelamat dunia. Di Matius 14 ayat 17-21 kita melihat di sini, Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ya, diambil dari seseorang anak kecil yang terbatas sekali, tapi bisa sisa 12 bakul. Nah, itulah keunikan. Ya, ikan. Jadi semua yang makan bukan hanya laki aja, termasuk perempuan. Nah, maka keunikan nama Yesus ini kita bisa melihat kenapa ada ikan, kenapa ada roti, kenapa ada namanya Ye itu ada telinga, kenapa sunya ada ikan sama bahan baku roti. Nah, kenapa jadi itu pemilik yang punya bahan baku roti itu? Ini adalah satu keunikan. 所以中文字很奇妙，从耶稣这2个字我们能够理解。为什么耶稣这2个字从以前耶稣还没有诞生的时候就有了？而且苏是苏醒，不是苏醒的苏就是了，他是死了，复活，mati bangkit kembali。所以这些字我联想起来啊，setelah saya pelajarin, setelah saya mikir kembali, kok bisa begitu unik ya？这个中文字为什么那么奇妙，很奇怪？所以朋友们，电视前的观众们，你相信耶稣，你就会理解。
你从耶稣的名字，你如果知道耶稣这名字是非常奇妙的，而且他是我们的救主，他是我们的主，所以奇妙的汉字对我们来讲，我们应该多学习，让我们能够更清楚，神能够启示我们，能够带给我们聪明，带给我们智慧。Wah,是很好。Nah, Pak Tiar, ini mungkin kalau kata Yesus ini ya, saya mau nanya nih, manfaatnya kita mempelajari kata Yesus ini apa sih Pak di acara 奇妙的汉字 ini？ 我们从奇妙的汉字学到了耶稣这两个字以后嘛，我们知道他是救主，他有耳朵，他是有属灵的耳朵。所以我们跟随耶稣来讲，我们知道耶稣有属灵的耳朵，我们不必去什么地方拜。你除了去教会里面，你在家里拜都可以。Yesus ada di mana-mana karena telinga roh. Di mana juga dia ada. Nggak hanya di gereja aja. Tidak. Di sini juga ada. Di mana kita menyembah dia, di mana kita berdoa, itu ada telinga Tuhan yang mendengar. Di dalam kehidupan kita, kita ada su. Kita nggak usah takut. Yesus sediakan roti dan ikan buat kita makan. Dia adalah yang punya pemilik berkat-berkat jasmani, pemilik berkat-berkat rohani yang kita perlu mencari dia. Kita bisa mendapatkan Yesus dalam getse, kita bisa ngerti, kita bisa mendapatkan, kita bisa ikutin, kita nggak usah takut soal makan dan minum. Dan kita bukan seperti ikan di dalam air yang hidup, kita bisa bertumbuh menjadi besar, semakin dewasa, semakin besar. Apapun dunia datang, kita nggak usah khawatir. Kenapa? Kita sudah dilatih dengan air yang hidup. Bukan akuarium lagi. Bukan hanya belas kasihan orang kasih makan. Itu ikan di dalam akuarium. Kita ada ikan di lautan, ikan di air yang hidup. Kita ada su, jangan takut. Su itu bangkit kembali, mati bangkit kembali. Kita sing Yesu也是一样的，我们将来也是会升到天上去的，所以不怕死啊，对死不怕的。不管你要怎么样好好的做人，ya hidup yang benar ikut Tuhan pasti aman. Nah, Pak Tiar, kita sekarang sudah berada di penghujung acara nih. Acaranya sangat menarik sekali. Tapi yang saya mau nanya nih, di episode berikutnya masih banyak nggak sih kata-kata lain yang menarik, Pak Tiar? Masih banyak. Ya, kita akan coba susun satu-satu lah. Ya kan banyak sekali yang kita sediakan, cuma ya kita belum bisa terschedule yang baik ya, kita belum bisa ya. Tapi kita akan lanjutin terus. Berarti banyak stok nih Pak Tiar ya? Banyak stok banyak. Wah, pemirsa udah dengarkan dari Pak Tiar bahwa ada 60.000 huruf ya. Waduh, tapi kalau yang dipakai sehari-hari 3.500 ya. Ya kan? Kita satu hari 1, 2, 3, 4 ya kan? Tapi kalau kita makin belajar, makin kita mengerti, lebih cepat lagi kita ngerti, lebih banyak lagi kita bisa dapat. Oke. Cuma kita harus tekuni. Wonderful Chinese Characters ini berarti sangat berguna bagi kita Pak ya. Setiap katanya tuh bermakna. Ya. Nah ini kajian semuanya nanti我们谈耶稣。哇，真的很有意思。有意思吗？你想得到吗？耶稣的名字是谁做的吗？是谁起的吗？ Wah, 想知道了。 Ya. Kita tidak mengerti itu siapa yang nulis. Sampai sekarang saya sendiri periksa tidak mengerti. Siapa yang nulis? Saya tidak mengerti. Padahal Pak Tiar katanya sudah dari tahun 2007 ya. 2007 saya ada manja. Ya. Tidak ada tercatat yang jelas siapa yang nulis namanya tahun kapan. Tidak. Ya, tetapi ada. Tetapi yang kita tahu nama ini nggak muncul begitu aja ya. Ya, tapi ada. Dari dulu itu terus itu loh. Dan tidak pernah dikoreksi itu huruf. Kalau su lemnya su itu dikoreksi, udah disederhanakan. Ya, su punya su itu tidak boleh disederhanakan sampai sekarang. Kenapa tidak boleh disederhanakan? Misalkan su lemnya su, ya, su lemnya su kita kan tahu kan, ya, su lemnya su. Nah. Sulian ini ya Pak ya. Su lemnya su di atas dia sekarang udah nggak pakai gini, dia pakai huruf yang sederhana. Ya. Jadi di bawahnya dia tulis kayak gini nih. Ikeli liang tian. Yesus punya su. Kenapa nih Pak kalau gitu Yesus punya su nggak disederhanakan? Maka saya cara penafsiran saya ya, mungkin sebaiknya huruf Mandarin itu banyak disederhanakan kan. Sama aja sama su lemnya su kan sama. Betul. Hanya bedanya di atas ada strip.
ya, 1 strip dan 2 kan, ya, Betul. hanya gini aja kan. Tetapi kenapa su Lim punya su bisa diseranakan, kenapa Yesus punya su tidak diseranakan? Ya, penafsiran saya waktu mau dikutak-kutik ya, nama gue jangan sembarang kutik loh ya, persepsi gue. Tapi sampai sekarang belum ada yang kutak-kutik. Iya, Ya, benar. itulah Qimiao de Hanzi. Oke. Qimiao de Hanzi. Pemirsa, di episode berikutnya Pak Tiar akan menyajikan lebih banyak lagi kata. Maka terus saksikan Wonderful Chinese Characters. Qimiao de Hanzi. 再见。谢谢啊。